Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jika ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Pada kesempatan ini kita belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan secara umum terbagi menjadi dua. Tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, contohnya tumbuhan lumut, dan juga tumbuhan berpembuluh. Contohnya tumbuhan paku ya, Pteridophyta. Kemudian tumbuhan berbiji ya, Spermatophyta. Jadi tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi dua, paku dan juga berbiji. Sedangkan tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua juga, yaitu berbiji terbuka atau Gymnospermae dan juga berbiji tertutup atau Angiospermae. Peta konsepnya adalah sebagai berikut. Struktur dan fungsi bagian tumbuhan terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah 6. Pertama adalah akar, kemudian batang, daun ya, kemudian bunga, kemudian buah dan juga biji. Ya. Sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya, kita sudah mengenal organ ya. Sebelum ada organ ada jaringan, sebelum ada jaringan ada sel. Nah, organ adalah kumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Ya, atau jaringan-jaringan yang memiliki tugas yang sama membentuk atau berkumpul. Ya. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga dan juga buah. Pengelompokan organ. Organ dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Ya. Ada organ penyusun tubuh tumbuhan berpembuluh dikelompokkan menjadi organ vegetatif, yaitu organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi organ pendukung, ya, bukan organ yang utama untuk perkembangbiakan, ya, tapi untuk pertumbuhan. Ya, misalkan penyerapan, pengolahan, penimbunan makanan. Organ ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Adapun organ generatif yaitu organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual. Organ ini terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Berikutnya tentang akar. Struktur dan fungsi akar. Ciri-ciri akar adalah akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku ya, seperti batang kan ada buku-bukunya. Tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Memiliki bentuk meruncing. Struktur akar berwarna keputihan ya, akar jadi biasanya berwarna putihan atau kekuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya untuk memudahkan akar menembus tanah. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama, yaitu inti akar, ya, yang terdiri dari pembuluh kayu, pembuluh tapis, ya, kemudian rambut akar, dan juga tudung akar. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada yang merupakan ini ujung, ada tudung akar di sini nanti ya. Ada pangkal akar ya, ada juga batang akar, ada juga rambut akar. Fungsi akar. Yang pertama menambatkan tumbuhan pada tanah ya. Yang kedua menyerap air dan mineral. Ini sebagai sarana untuk menyerap air dan mineral yang nanti diperlukan pada proses fotosintesis. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika ada kelebihan makanan, ada beberapa tumbuhan yang disimpan di dalam akar. Sistem perakaran ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ya, akar tunggang seperti di gambar ya. Jadi akarnya tunggang, besar, satu ke bawah ya, kuat. Sedangkan akar serabut ya, dia banyak ya. Nah, ini dia banyak ya. Ini akar tunggang. Sedangkan akar serabut dia, nah ini dia ya, ke bawah. Dia tidak kuat, tidak sekuat dari akar tunggang.
Ya, ini juga sama ya secara gambarnya. Oke. Struktur batang. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Umumnya batang bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu batangnya tidak memiliki cabang, seperti pada tumbuhan pisang, kelapa, dan juga pepaya. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan siner pusat. Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan, yaitu empelur, perikardium, dan juga berkas pengangkut silem dan juga floem. Ini silem adalah jaringan pengangkut ya, sama dengan floem. Bedanya kalau silem mengangkut air dan mineral dibawa menuju daun. Kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dibawa ke seluruh tubuh. Nah, ini struktur batang ya. Ini batang dikotil ya. Jadi silemnya itu berada di dalam nih ya. Sedangkan floemnya di bagian luar. Nah, tengah-tengahnya yang melingkar ini adalah kambiumnya. Ini yang akan berkembang. Jadi strukturnya teratur ya kalau pada batang dikotil. Nah, ini perbedaannya. Ini batang dikotil, ini batang monokotil ya. Jadi kalau dikotil dia teratur ya. Kalau monokotil tersebar ya, tersebar. Ya, jenis-jenis batang ya. Ada batang yang berkayu, batang berkayu ini memiliki kambium ya. Jadi bisa tumbuh besar, contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon meranti ya. Ada juga batang rumput ya. Jadi memiliki ruas-ruas dan seringnya berongga dan mudah patah ya. Di jagung dan sebagainya. Fungsi batang: satu, merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan juga buah. Dua, mengangkut air dan zat makanan dari akar ke daun dan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, menjaga agar tumbuhan tetap tegak. Yang keempat, menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, yaitu matahari, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ya, batang. Nah, ini perbedaannya ya, batang dikotil dan monokotil. Kalau dikotil bercabang ya, punya kambium ya, teratur ya, pembuluhnya tadi silem dan floemnya ya. Kalau monokotil tidak bercabang lurus ya, tidak punya kambium, dan juga pembuluh angkutnya tersebar ya, tidak teratur. Baik, sekarang daun. Ciri-ciri daun ya: organ tumbuhan yang menempel pada batang, berbentuk tipis dan lebar, mengandung zat hijau. Bagian daun ini ada pelepahnya, ada tangkainya, ada helaiannya. Ya, daun ada dua macam, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Ya, daun yang lengkap terdiri dari 3 sebagian, yaitu pelepah, tangkai, helaian, dan daun. Contohnya pisang ya, itu lengkap. Kalau yang tidak lengkap, dia cuma 2 bagian atau 1 bagian saja. Contohnya mangga. Mangga tuh hanya ada bagian tangkai dan helai daun saja. Ya, pada tumbuhan monokotil, urat daunnya memanjang dari pangkal ke ujung secara sejajar ya, memanjang. Kalau pada dikotil, urat daunnya membentuk jaringan dan bercabang-cabang sehingga menjadi percabangan kecil seperti jaring. Nah, ini struktur dalam daun ya. Macam-macam ya, ada epidermis, atas, bawah, stomata. Stomata ini mulut daun ya. Ada jaringan pengangkut, silem, floem, jaringan bunga karang, lapisan lilin ya, itu bagian-bagian dari daun. Jenis daun: ada daun tunggal, daun yang memiliki satu helai pada daun, pada setiap tangkainya, contohnya mangga. Ada juga daun majemuk ya, daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkai, contohnya daun. Bentuk daun ada yang menyirip, ada yang menjalar, sejajar. Fungsi daun: pembuatan makanan, mengatur penguapan air, pernafasan. Ya, ini tadi sudah ya. Jadi ada pembuatan makanan atau fotosintesis, pernapasan melalui stomata, dan juga penguapan. Ini peristiwa fotosintesis ya, yaitu dibutuhkan karbon dioksida dan juga air H2O. Nanti juga ada tambahan sinar matahari dan juga zat hijau daun
ya, sehingga menghasilkan glukosa makanan dan juga oksigen. Bunga ya, nah ini bunga tuh macam-macam ya, bagiannya banyak. Ada kepala putik, tangkai putik, dasar putik. Nah ini putik ya. Ada kepala sari, tangkai sari, ini sari ya, atau benang sari. Ada mahkotanya, ada kelopak bunganya, ada bakal bijinya, ada bakal buah ya. Jadi ada bakal biji, ada juga bakal buah. Nah ini contoh bunga sepatu ya, bunga yang lengkap ya. Jadi tadi sudah kita bahas bagian-bagian bunga ya. Ada yang perhiasan, ada yang juga alat reproduksi. Kalau benang sari yang jantannya, kalau putik yang betinanya. Jenis bunga ya, ada yang bunga lengkap berarti semuanya ada. Kalau bunga tidak lengkap berarti ada satu bagian yang nggak ada. Ada juga bunga sempurna, jadi satu bunga memiliki sari dan putik sekaligus. Ada yang tidak sempurna, satu bunga hanya punya satu aja, sari aja atau putik. Nah, ini fungsi bunga ya, sebagai alat perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang di luar pembuahan ya. Jadi paling utama bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji ya. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga, buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan juga biji ya. Bagi kita suka makan daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbu sari dan ya. Ini bagian buahnya, ini dagingnya, ini bijinya ya. Biji kalau tanam jadi tumbuhan baru ya, terbagi dua, ada biji berkeping satu monokotil, ada biji berkeping dua atau ya. Jadi ini pembuahan, peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan betina ya. Bakal buah nanti berkembang menjadi buah, bakal biji berkembang menjadi biji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan simak ya, nanti kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.